Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Kembali lagi dengan saya Denny Aprisani dan saya Wewita dalam channel YouTube Denny Wewe. Nah teman-teman, jangan lupa di subscribe juga channel YouTube-nya istri saya, Wewita, dan juga channel YouTube-nya anak kami Melviano Aziel Syaki. Syaki. Nah itu ada perkembangan di Jihel di sana ya. Ntar kalian lihat dari kecil, mungkin berapa tahun ke depan kalau kalian ngikutin perkembangannya, itulah Abang Jihel dari kecil nih sampai besar. Iya betul. Nah di konten kali ini ya, saya akan membahas tentang requestnya dari channel YouTube-nya Jepri Saputra. Mas buatin kenapa sampean kalau sambung atau latihan samsak berisik mulutnya. Silat pasang mulai. Ganti. Oke, sebenarnya ini pernah saya bahas ya, kenapa pencak silat itu berdesis ya, bela diri lain kenapa bersuara, itu pernah saya bahas. Ya. Tapi nggak apa-apa, kita akan jelaskan lagi bersama istri saya ya. Mungkin kalau di bela diri itu beda-beda nih. Iya, peraturan ya. Kembali lagi ke peraturan. Kembali peraturan ya, beda-beda suaranya mas ya. Mungkin ada yang kalau silat ps, ada yang misalkan wey, ada yang Ha. ya ha, itu beda-beda. Yang pasti mereka memang biasanya ini para atlet itu ketika dia latihan pukul, tendang, dia memang bersuara. Ya. Mungkin kalau yang bukan atlet ya mungkin dia kalau nyerang itu nggak suara nih, tapi kebanyakan kalau atlet itu rata-rata ketika dia latihan dia bersuara ya, baik itu tinju, silat, taekwondo, muay thai, segala macam bela diri, ketika dia masuk ke ranahnya atlet dia pasti bersuara. Walaupun berbeda-beda bunyi suaranya. Iya, bunyi suaranya mungkin. Tapi mungkin intinya satu, ketika dia memukul atau menendang, mengeluarkan suara, dia ngerasa ada spirit Ada atau semangat tambahan lagi ya, ada tambahan tenaga. lagi. Mungkin Iya. kalau di pencak silat bisa dikatakan kayak pernapasannya lah ya, Iya. pss, gitu loh. Nah, jadi kayak ada pernapasan. Kayak terbantu aja gitu, tenaganya keluar gitu. Karena kalau misalnya gini ya, kalau saya pribadi Lebih nih, lepas lah. ya kalau saya pribadi kalau nendang atau mukul tapi nggak menggunakan suara, maksudnya kita kan kalau di peraturan pencak silat itu teriak itu tidak diperbolehkan. Kayak contohnya ha, hey gitu kan nggak boleh. Sedangkan kalau melakukan pukulan sama tendangan dengan mengeluarkan suara seperti itu sebenarnya enak ya. Tapi karena di peraturan itu tidak boleh, jadi akhirnya kita menggunakan suaranya dengan mendesus lah ibaratnya kayak gitu. Ketika kita mengeluarkan suara seperti itu tuh rasanya pukulan itu jadi berpower, tendangan jadi Lebih bertenaga. bertenaga gitu. Kalau misalkan saya juga pernah mencoba kalau tanpa suara itu kayak melempem aja tendangan Ada yang kurang pukulan. ya? Kayak yang biasanya kalau mukul tuh selain suara kita, pukulan tuh kayak bunyinya tuh keras gitu ya. Tapi kalau nggak bersuara tuh kayak sepi banget gitu, kayak nggak ada power gitu. Kayak ngerasa tendangan kita kayak pelan, padahal sebenarnya itu keras gitu kan. Jadi ya memang udah menjadi kebiasaan ya. Ini biasanya kebanyakan memang para atlet ya, para atlet baik itu ya atlet apapun, ketika dia melakukan serangan dia bersuara. Ini pasti yang nanya bukan atlet, saya yakin ini ya. Jadi kalau mungkin dia kalau latihannya nggak suara ya mungkin bukan di ranahnya. Ya kalau misalkan latihan perguruan teriak-teriak, misalkan lagi kuda-kuda dengan pukulan depan, woi, jadi kurang enak juga ya. Iya. Jadi pada saat pukulnya di target lebih enak kayak itu. Ya mungkin kalau orang-orang bela diri yang ada belajar napas pasti ngerti juga Iya. sih masalah ini. Gini lah, kita kalau napas pun kalau misalnya kita mukul, kalau kita mukul gitu ya tanpa suara, minimal misalnya tanpa suara pun pasti ada desisan kalau nafas dari hidung ya. Coba contoh kamu suara. Nah, itu kan tetap bersuara. Tapi bersuaranya memang tidak terlalu berisik gitu. Tapi pasti ada
mengeluarkan suara ketika kita mukul atau nendang. Dan kayaknya hampir nggak mungkin gitu ya atlet manapun, bukan hanya atlet, mungkin siapapun kalau mukul nendang tanpa mengeluarkan udara baik dari hidung ataupun mulut. Ya, napas. Nggak napas misalnya gitu kan, seperti itu. Jadi sebenarnya itu apa ya? Habit. Iya, balik lagi ke karena peraturan akhirnya jadi kebiasaan. Jadi suatu kebiasaan kayak gitu. Tapi sebenarnya kita juga pernah nyobain yang ketika latihan nggak ada suara gitu. Ya memang benar kata istri saya tadi. Kayak ada yang kurang gitu loh. Iya, karena kebiasaan itu tadi. Ya mungkin itu sajalah penjelasan kita ya. Iya. Dan teman-teman mungkin ada penjelasan lain kenapa harus berteriak, bersuara ya. Mungkin bukan hanya silat ya. Kalau itu yang nanya kan kenapa disilat kayak gitu ya. Nah. Mungkin ketika dia nonton pertandingan Bela diri lebih berisik lagi. Contohnya taekwondo atau karate ya. Kita sendiri aja yang silat tuh ngerasa segitu aja udah berisik ya. Tapi pas nemu pertandingan karate Lebih teriak lagi. Iya, lebih teriak lagi. Hal. Nendang juga gitu. Hey, gitu kayak gitu Nah, kan. kalau silat sebenarnya dia nggak boleh teriak ya, cuman berdesis. Tapi kalau pada saat dia latihan, bebas aja mau Iya, teriak. kalau kita latihan pun kita kadang Teriak. juga sama nyobain kayak gitu teriak berisik gitu kan. Karena yang ngerasa ketika kita berteriak itu tenaga kita bertambah. Iya. Itu sih yang kita rasain. Ya intinya gini aja nih, ketika kalian ada masalah, teriak itu lega banget. Iya. Wah, Iya. misalkan. Dibanding kita nahan napas ya, atau nggak bersuara sama sekali kan, itu kayaknya nggak enak. Ya gimana ya, emang nggak enak sih. Iya, nggak enak. Ini semoga bisa menjawab rasa penasarannya yang bertanya tadi. Tapi kita nggak pernah nggak melarang Nggak kalau melarang. orang mau Nggak tidak bersuara. bersuara. Cuman itu kan kembali lagi ke individu masing-masing. Iya, mau dia nyerang nggak napas 5 jam juga kalau sanggup ya silakan. Karena kita ya itu kan balik lagi ke masing-masing ya. Cuman janganlah kalian misalkan mengolok-olok yang kalian nggak tahu tuh loh. Itu kenapa sih teriak-teriak padahal Berisik gitu iya, ya. berisik padahal dia tuh nggak tahu. Padahal setiap atlet ya seperti itu semua, bukan cuma kita doang. Iya. Cuman mungkin suaranya yang berbeda. Ada yang Nah. dia kata aku juga tadi balik lagi, kalaupun dia menggunakan napas dari hidung pun dia pasti tetap mengeluarkan suara tapi pelan. Ini nih misalkan aku contohin lagi ya. Aku nggak suara nih, mukul. Dia tetap ada napasnya, walaupun Biasanya kecil. yang napas dari hidung itu biasanya tinggi ya. Tinju dia. Tinju ada juga sih ada suara kalau latihan. ya? Yo, gitu ada Oh, suara ada juga. Ya? Aku juga pokoknya ya pasti ada sih karena kalau kita nahan napas tuh nggak nyaman. Cukup ya penjelasan Ya kalian. mungkin itu aja sih karena kalau kita ngobrol juga muter-muternya ke situ Muter-muter ke sana lagi. ke situ Balik lagi. situ lagi. Ya mungkin itu saja ya teman-teman. Jika ada request lagi silakan ya. Atau mungkin ada yang mau nambahin kenapa kita misalnya Alasan kalian kenapa bersuara, atau mungkin ada yang alasannya karena pingin ikut-ikutan aja juga. Pasti kan Ikutan berbeda-beda tren alasan. teriak ya. Iya. Nah, gimana alasan kalian? Silakan berkomentar di Iya. bawah. Oke, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Bye bye.